Assalamualaikum sampurasun Padidang. Mampes. Wilujeng Sumret. Jemputan. Abi teh hoyong kumaros ka Bapak. Dupi periodina MMS ada nanti Majelis Musyawarah Sunda. Sama orang Sunda teh salerna naon sih? Kalau orang Sunda teh inti nama ngaguyubkeun ya para aktivis orang Sunda itu sendiri. Nah, sebetulnya MMS ini hampir mirip dengan organisasi, tapi bukan organisasi. Organisasi formal di kota Sunda seueur. Paguyuban Pasundan, ya, aya AMS, aya Damas, Nusanesna, Aburon segala macam. Nah, begituna itu orang kedah dihijikeun. Kedah aya hiji pamadegan kanggo ngabangun kota Sunda. Nah, ngabangun teh kan saya hanya sosial budaya, ya teknologinya, ada ekonominya, ada banyak macamnya. Untuk itu kita berharap KMS ini bisa menyatukan sebuah kebutuhan masyarakat Sunda, ya sebuah kebutuhan di antaranya yang disebut tadi, ya, di soal pendidikan, di soal ekonomi, di soal keamanan budaya dan sebagainya, digodok di dalam MMS menjadi sebuah pemikiran baru, ya barangkali juga kalau perlu menjadi sebuah peradaban yang baru, ya yang tetap mengacu tentu saja di MMS sudah mengatakan bahwa kami bernaung di dalam satu kesatuan NKRI dan Pancasila yang penting itu. Tapi sanes hartos MMS itu membawahi organisasi yang ada. Sanes. MMS sendiri juga bukan organisasi. Bagaimana sebuah yang bukan organisasi dan non organisasi membawahi organisasi yang ada. Sanes. Ini mah tempat berkumpul, wadah ya orang-orang yang sudah berbagai organisasi, ya berbagai organisasi, berbagai lembaga, bahkan perorangan, yang memang mumpuni ya untuk kita berkumpul di sini. Sebut saja kalau mau disebut gayanya lah, hebatnya, ya, memang orang-orang yang memiliki kapabilitas, ya, integritas, yang tinggi ya, hanya orang Sunda. Malah kembali dia gitu. Itu yang penting. Jadi jangan disalahartikan bahwa kita akan mengkooptasi membawahi organisasi sudah ada. Tidak, ya tidak. Kita hanya sebuah kampus tempat berkumpul, disebut wadah dan sebagainya, disebut majelis lah ya. Tujuannya kanggo ngarakepkeun ngabengkeun, ngaguyubkeun, ya. Itu makanya namanya juga majelis saja sudah. Ya, apa bedanya dengan majelis taklim lah, ya kan? Kita tidak mau terlalu terburu-buru gitu di badan hukum. Kita tetap akan seperti ini dulu, ya. Kita lihat berapa tahun kemudian, ya, apakah akan berubah atau tidak. Yang pasti di beberapa daerah memang ada yang majelis begini, ada yang akhirnya juga didaftarkan dengan badan hukum. Kita tidak sampai ke situ dulu. Kita baru memulai lah proses dulu. Ya kan harapan Bapak Kapayun kami sama orang Sunda. MMS itu biasa kumaha ta Pak kanggo Kapayun nangari pamandi tinggal dina judul bangunan sosial Sunda Kakar. Panginten nembe ngajero urang teh Pak. Acan ngawujud kan. Bapaknya juga kadang-kadang kumaha urang ya. Yang pertama yang akan kita gulirkan yaitu bahwa kita akan mengeluarkan sebuah pemikiran-pemikiran dari hasil musyawarah yang nanti manfaatnya bisa atau outputnya bisa diambil oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh organisasi lain, semua ya. Nah, itu tahapan pertama itu yang akan dilakukan. Makanya kita tadi, saya sendiri sudah mengatakan di MMS itu penguatannya harus ada di Dewan Pakar. Mereka lah yang akan melakukan pemikiran, pengkajian ya untuk kedepannya. Dan mereka juga lah yang menyongsong masa depan itu ya. Kalau yang namanya ini sepuh ya nanti akan di-mix dari pemikiran-pemikiran yang lebih muda itu pada Dewan Pakar dengan pengalaman para sepuh di situ harus seperti apa untuk membangun
Kisuna ini agar tadi Sunda namanya teh Sunda mulia ya, agar kita dimulia, terutama mulia dulu kalau Sunda begitu. Sunda mulia Nusantara Jaya ya, itu harus diraih dengan sebuah pemikiran-pemikiran yang positif baru ya ke depan, menyongsong apalagi kalau pemerintah punya undangan ya di 2045 Indonesia Emas. Nah, baru nanti ke depannya kita berpikir bagaimana generasi muda kita ini harus bisa ya lebih daripada kita. Nah, ini harus dipersiapkan. Barangkali ini saya punya pemikiran MMS, kenapa tidak nanti membuat sebuah pelatihan pendidikan atau apapun namanya untuk nonoman itu sebagai calon-calon kepemimpinan, apakah itu masuk ke wilayah politik, wilayah kekuasaan ya. Saya pikir tidak ada salahnya sampai nanti ke situ. Bahkan Dewan Pakar di kita kan banyak juga di wilayah-wilayah di luar masalah sosial politik, ada masalah-masalah teknologi segala macam. Kenapa tidak mereka juga dijadikan sebuah pengusaha-pengusaha yang handal ke depan, ya kan? Memperkuat sisi ekonomi. Ya, di aspek ekonomi. Saya kira harus sampai ke situ, ya harus sampai di situ. Pangitan Pak hiji deui patawasan terakhir. Aya sok naros. Tapi syarat lebet SMS teh kedah mah saurna teh Pak. Ya. Hoyong jangan bagian MMS teh gitu Pak. Barangkali begini. MMS ini kan baru lahir, baru dilahirkan. Semua organisasi yang baru dilahirkan itu harus berani melakukan terobosan-terobosan secara organisatoris. Dan memang tidak semuanya ya itu harus firm terhadap paten organisasi. Organisasi manapun juga awalnya ya lebih terbuka, lebih fleksibel ya. Patsun ada, bahkan minimal paling tidak ada anggaran dasar semacam itulah ya. Kita akan buat nanti ya ke depan ya, kita perbaiki pelan-pelan, tapi yang penting kita memulai. Di sekarang ada wadah, ada isinya, ada SDM-nya, itu dulu lahirkan. Jadi dia kan namanya Namanya pro. Kayak kapayuna pe, terus ya operasional lah. Jadi kita harus sabar ya. Jangankan untuk melakukan itu, untuk melahirkan aja bahwa ada majelis, kan sudah saya katakan ini hampir 4 tahun. Ya, tapi ya harus bersabar. Untuk generasi yang berikutnya, yang barangkali itu bisa ya melahirkan yang lebih mesinnya harus cepat jalan ya. Atur nuhun Pak. Sami-sami.